Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelum dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kami Nugraha, Salsabila, Nabila Putri, Bismillah Rafif. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum dimulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari menghindari akhlak masmuna dan membiasakan menghindari beberapa materi yang Ibu bahas. Yang pertama, sifat temperamental. Temperamental sifat yang mudah marah, yang mudah emosi. Seseorang yang tidak senang atau tidak suka kelakuan perbuatan orang lain. Nah, sifat temperamental itu juga diartikan dalam bahasa Arab gadab, selalu mendorong manusia yang bertingkah laku buruk, seperti pelampiasan yang tidak baik, misalnya mabuk atau berbuat jahat kepada orang lain seperti penyerangan, penyiksaan atau membuli orang lain. Apa sih sifat temperamental? Ada faktor fisik dan psikis. Nah, contoh faktor psikis itu seperti kelelahan yang berlebihan 24 jam kerja, jadi sensitif atau kekurangan zat-zat. Nah, kalau contoh faktor psikis itu kayak perdebatan atau perselisihan kepada seseorang, entah itu lingkungan, keluarga, atau pertemanan. Misalnya ucapan keji atau tersinggung, membuli. Misalnya ada seseorang yang berkebutuhan khusus, misalnya celaan, hinaan, atau ejekan dari orang-orang sekitar. Dan juga gurau yang berlebihan, candaan, misalnya itu menurut orang lain itu sepele, tapi itu tidak sepele menurut orang lain. Nah, bagaimana menghindari sifat temperamental? Dengan cara kita diam atau menghindari orang lain, atau tidak bicara sama sekali, atau berwudu, itu memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah dan bisa membaca tawawud. Nah, manfaat menghindari sifat temperamental adalah menghindari salah satunya kebencian atau permusuhan, membawa kebahagiaan, mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Nah, kontrol diri upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kontrol diri identik dengan kemampuan untuk menyusun atau membimbing dan mengarahkan perilaku seseorang lebih positif. Kontrol diri juga berperan untuk menahan tingkah laku yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, dan menahan tingkah laku yang bersifat impulsif atau sekedar sesuka hati orang. Apa sih pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan? Misalnya menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran jernih, tidak dalam larut emosi yang disebut itu pengendalian diri bagi seseorang muslim. Nah, hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Yang pertama itu mampu menahan
dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Contoh-contoh konkret perilaku kontrol diri, misalnya dalam keluarga, dalam masyarakat, lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir membahas membela kebenaran. Dalam bahasa saja berarti berani dalam gagah, keteguhan hati, pendirian untuk membela kebenaran, keputusan untuk berani mengambil tindakan harus dilandas pada kebenaran dan keadilan sesuai norma, adat istiadat maupun hukum positif yang berlaku agar mendapatkan ridho Allah. Nah, ada faktor pembentukan sikap membela kebenaran kepada diri seorang muslim. Pertama, takut kepada Allah, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Dan yang keempat, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah SWT. Dan hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari adalah manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi keluarga, manfaat agama, negara, dan bangsa. Dan yang terakhir, implementasi sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir, berani mengakui kesalahan dan lain-lain. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.